Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ashari, mahasiswa T PJJ. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang fisika inti atom, di mana saya akan membahasnya mulai dari strukturnya, notasinya, karakteristiknya, dan semuanya. Nanti saya bahas satu persatu. Kita mulai dari fisika. Kita tahu sudah fisika, pelajaran fisika, itu intinya kalau di SMA, MA adalah fisika, spesifiknya adalah fisika, di mana pelajaran fisika itu adalah pelajaran yang memang sudah ada dari satu sampai 7 rata-rata. Nantinya dari fisika itu adalah kita sudah tahu apa itu kuantum fisika dan namun kita tidak bahas yang itu. Yang kita bahas adalah dari atomnya, dari yang sudah kita pernah belajar di SMA, dari SMA, SMA, SMK, bahkan itu tentang atom. Kalau kita mentelisik sebelumnya, kita pernah mempelajari yang tentang atom. Atom kalau tidak keliru di kelas 1 itu ada yang namanya pembelajaran tentang atom. Nah, itu kita pelajari usahanya, sejarahnya, kita sudah pelajari dari cara menjadinya dan seterusnya. Intinya di sini berkaitan dengan materi yang tadi adalah inti atom, fisika inti atom. Kita mulai dari yang ini. Model atom dari tahun sebelumnya, sebelum ada penemuan dari Rutherford yang lewat lewat eksperimennya atau itu lewat partikel alfa, itu sebenarnya sudah ada yang sebelumnya, ada yang Thomson dan Dalton dan sebelumnya. Jadi sebelum Rutherford ini maka ada yang namanya Thomson, yang bahasanya di situ kalau di masih pembelajaran itu roti, model atomnya seperti roti kismis, yang dimana itu adalah muatan positif tersebar mata dalam tatanan dalamnya seperti itu. Nantinya dari atom itu, pengertian atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun di dalam atom itu ada yang namanya proton dan neutron. Ini akan bentuk sang neutron. Jadi atom itu tersusun dari proton sama neutron. Ya, di mana ini ada yang namanya proton, muatannya positif, ada neutron yang muatannya netral alias 0. Perbedaan dari antara proton dan neutron ini ada dua. Yang dari muatan, yang kedua adalah massa. Serta dilihat kalau dari lambangnya, unsur lambangnya dibedakan dari antara Z dan L. Itu adalah inti. Proton itu punya muatan yang sudah dibesarnya adalah muatannya adalah positif, sedangkan neutron itu punya muatan netral. Jadi intinya nilai masanya hampir sama, itu sekitar kalau proton 1,6726 kali 10 pangkat min 27, sedangkan yang masanya neutron itu 1,6749 kali 10 pangkat min 27. Ya, jadi itu bedanya di situ.
Yang ketiga, ya, dalam suatu bahasan di fisika inti atom itu ada yang namanya unsur. Nantinya ada unsur. Unsur di mana unsur itu punya yang namanya nomor massa, ada yang namanya nomor atom. Ya, dimana kalau kita lihat atau kita menelisik yang lalu itu biasanya dilambangkan dengan X, A, Z. Ya, kalau jelasnya seperti ini, ada ini X, A, Z. Ya. X ini adalah unsurnya, unsur dari sebuah yang ada di bumi. A-nya ini adalah nomor massa, Z-nya nomor I-nya. Ya, satu contoh ini sudah ada di bawah. Ada satu unsur karbon itu punya, kalau dituliskan di tabel periodik itu biasanya C12. Nah, ya kalau di tabel periodik itu biasanya tertulis seperti ini. Dengan inti berarti 12 ini adalah termasuk dalam nomor massa. Sedangkan 6-nya ini adalah dalam, ya seperti. Jadi intinya ada nomor atom, ada nomor massa, dan ada yang namanya adalah neutron. Mana yang dikatakan neutron? Neutron itu didapat, nanti kita bahas selanjutnya. Ini ada dimensi, ya, dari atom tadi nomor massa, baru ada dimensi, ada jari-jarinya. Nah, nanti kesimpulannya mencari jari, ada jari rumusnya, ada formulanya yang berkaitan dengan densitasnya. Ya, maksud. Ya, kalau diibaratkan dalam atom, satu analoginya adalah atom. Di atom itu nuklis berisi lereng padat, bahasanya seperti itu. Dimana nantinya yang kecil-kecil ini ada yang kelerengnya itu adalah proton dan neutronnya, sedangkan nuklisnya itu adalah seberapa banyak dia atomnya itu tergantung volume berapa banyak kelereng. Dari inti atom yang tadi ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Itu adalah isotop, isoton, isobar. Nah, cara membedakannya ada, yang pertama ada isotop dulu. Isotop itu pembelajarannya, cara gampangnya adalah ketika Z-nya sama tapi A-nya beda. Seperti yang tadi kita punya unsur X, ada A, Z. Ya. Kalau isotop itu Z-nya yang sama. Kalau isotop itu Z-nya yang sama. Ya. Isotop itu Z-nya yang sama. Nah, antara unsur A sampai satu contoh di sini sudah ada dicontohkan C6, C12 dan C614. Berarti Z-nya, angka yang sama di bawah ini menentukan bahwa dia termasuk dalam kategori isotop. Selanjutnya, kalau isoton itu N-nya yang sama. N-nya yang sama,
namun Z-nya yang berbeda. Bagaimana cara mencari N? Yaitu tadi yang A min Z. Ya, jadi untuk cara cari N kita sebentar tuliskan untuk dapat mana ini kursornya ini. Maaf, kursornya. Jadi ketika akan mencari isoton, maka kita akan mencari N-nya dengan N, rumusan N sama dengan A min Z. Ya. Z. Jadi A min Z. Ketika A-nya satu contoh di sini 13 ini 6. Maka hasilnya adalah untuk yang pertama ini hasilnya adalah 7. Sama dengan yang sebelum yang sebelahnya. Sebelahnya itu ya yang sini N sama dengan A min Z sama dengan 14 dikurangi 7. Maka hasilnya adalah, maka inilah yang mengatakan bahwa antara ini dengan ini, antara yang pertama dengan ini dia termasuk isoton karena neutronnya adalah sama. Selanjutnya ada isobar. Isobar itu lebih mudah lagi. Hanya perbedaannya A-nya yang sama, Z-nya yang berbeda. Jadi intinya ketika isobar itu larinya adalah A. Jadi seperti itu. Ya, contoh soalnya sudah ada di sini. Ini tidak. Maaf. Slide kami. Jadi ini intinya adalah A-nya yang sama. Jadi kuncinya adalah isobar. A-nya yang sama. Yang bagian atasnya yang sama. Bagian atasnya di sini 14, sini 14 sama. Tapi Z-nya yang berbeda, walaupun Z-nya beda, tak masalah. Jadi itu termasuk dalam satu isobar. Intinya dari bahasan ini ya dari isotop isobar mungkin ada yang ditanyakan, nanti ditanya di jelasnya di kolom komentar. Saya lanjutkan lagi materinya. Kita tadi sudah bahas tentang isotop, isobar, atau dan seterusnya. Tidak afdol kalau kita bahas materi macam tanpa soal. Saya berikan satu contoh soal umum. Nah, itu soal jantung kita ambil tingkatannya yang mudah dalam yang pertama adalah menentukan nomor massa. Kita sudah tahu, tadi kita sudah mempelajari bahwa satu atom cara menentukannya. Di sini ada penulisan sedikit. Nomor massa itu adalah jumlah proton plus neutron. Setelah simbol tadi sudah saya jelaskan. Sur AZ.
A. Satu contoh, saya punya soal, sebuah atom memiliki 6 proton dan 8 neutron. Bukan nomor masanya. Kalau dalam bentuk soal. Namun ada soal juga yang bahasanya tentang ada unsur, nah ini X, AX, seperti yang tadi. Ya, jadi kita pembahasannya bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mengetahuinya dulu. Kita harus tahu yang pertama adalah jumlah protonnya. Jumlah protonnya berapa? Terus di sini 6 proton. Jadi kita punya panduan ya, 6. Dan 8 neutron. Jadi N-nya di rumus yang dipakai, kalau yang awal itu ada unsur X, A, kalau langsung ada rumusan seperti itu, kita enak tinggal menentukan A-nya berapa. Namun kalau soalnya soal cerita seperti ini, maka otomatis kita harus cari. Jadi kita harus cari dulu bagaimana cara mencari rumusnya. Mencari nomor massa. Rumusan massa masih ingat dalam fisika itu misalnya A sama dengan P plus N. Ada rumusan kita cari dengan jika kita ketemu dengan soal A sama dengan P plus N. Kita masukkan A-nya ada yang kita cari, P-nya ada 6. Tambah hasilnya. Nah, kita bisa menentukan, selain kita menentukan nomor massanya, bisa kita menentukan unsurnya dari nomor massa. Bisa kita menentukan unsur apa ini? Ini unsur yang punya nomor massa 14. Oke, ini adalah cara menentukan nomor massa. Mau lanjut? Ya, selanjutnya kita bahasan adalah nomor atomnya. Sama seperti nomor massa, nomor atom juga kita bisa cari. Di situ ada bahasan sebelum carinya, ada bahasan nomor atom sama dengan jumlah proton dalam ini. Nah, kita yang pertama adalah ada soal atom netral memiliki 11 elektron. Bukan nomor atom. Jadi kita punya nomor atom beda. Ya, ketika kita punya soal seperti ini, maka langkah pertama kita harus mengenalnya bahwa ada kata netral. Kata netral. Berarti kita harus netral. Bahasanya adalah tidak punya muatan karena unsur itu ada untuk muatan. Jadi pengertiannya adalah ketika kita ingat dalam pelajaran sebelumnya, ketika ada atom netral, maka proton itu sama seperti elektron. Sama seperti elektron, tidak ada bedanya. Tapi beda ketika dia atom itu punya muatan. Ya, jadi ketika dia punya netral, maka diingatkan proton itu sama dengan dia. Tapi ketika dia bermuatan, atomnya punya muatan, maka dia beda, protonnya itu tidak sama dengan elektron. Maka di sini sudah dipastikan ketika kita sudah punya ini, ya, atomnya netral, ya, 11 elektron, maka sudah dipastikan jika protonnya
atau elektronnya yang diketahui itu adalah 11, maka otomatis protonnya juga akan nilainya sama seperti, maka dipastikan Z-nya maka akan sama dengan elektron. Ya, mudah kan? Jika itu mudah. Selanjutnya kita bahas menentukan proton. Ya, karena notasinya ini yang membuat notasinya. Mohon maaf, ini notasinya. Ya, saya buatkan di sini. Ketika ada unsur yang punya unsur, saya buatkan di sini. Ada unsur, tentukan jumlah proton pada atom unsur Na. Saya tuliskan Na 23 11. Maka ini A-nya, ini Z-nya. Notasinya Z. AZ. Lagi itu gas. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita munculkan soalnya, maka kita sudah tahuan ini, otomatis kita harus mencari Z-nya. Z-nya sudah dipastikan bahwa Z-nya sudah. Nah, jadi kesimpulannya atom yang punya massa, jadi yang punya rumah massa itu ada yang 11, Z-nya 11, maka otomatis dia adalah natrium. Pastikan unsur itu menentukan neutron. Neutron itu menentukannya bisa melewati kasih soal P31 itu sama 15. P ada soal seperti ini, maka untuk menentukan neutronnya kita pakai A-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi setelah itu baru menentukan neutronnya, yang kita pakaikan. Dan kita masukkan A-nya tadi 31, Z-nya 15, maka otomatis neutronnya adalah hasilnya adalah 19. Itu untuk neutron. Sama dengan yang sebelumnya menentukan isotop yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah saya tuliskan. Ini contohnya. Manakah yang merupakan isotop? Ada C612 sama C613 sama N714. Isotop masih ingat tak? Isotop Z-nya sama, hanya yang beda. Z-nya yang sama. Kalau ini kita tuliskan dalam notasinya berarti 12. Nah, kalau yang ini C13 sama N14 mana yang ini yang punya ini, Z-nya adalah sama, karena Z-nya yang sama, yang hanya sama. Yang Z-nya yang sama hanya ada dalam 12 6C sama 13 6C. Jadi ini bukan masuk dalam isotop. Yang masuk dalam ini yang
masuk dalam isotop. Mungkin ada yang mau ditanya sampai sini. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, menentukan isoton. Ya, isoton. Nah, tadi kalau isotop, ya kalau isoton berarti neutronnya yang sama. Jadi ketika ada unsur yang punya n-nya sama, itu ada termasuk isoton. Ya, satu contoh di sini sudah ada soal C14 sama 6 dan N15 16,7. Berarti cara mencari n-nya sudah, rumusannya sudah ada. N sama A min Z. A min Z. Jadi kita tinggal mengurangi saja. Cara cepatnya ya tinggal kita kurangi ini saja. Kita kurangi 14 kurangi 6 8, yang 15 kurangi 7, maka ini termasuk kita lanjut. Isobar terakhir itu adalah isobar. Bagaimana kita menentukan isobarnya? Ya, isobar ini adalah nomor massa sama, hanya yang sama. Ya, gampangnya kalau ada unsur A, ada unsur X, ya ketika ada unsur, saya unsurnya simpan X, ya, A, Z. Di unsurnya, ada unsur X, ada unsur X, ada nomor massa, ada nomor atomnya. Ketika ini ketemu dengan soal seperti ini, contohnya ini ada 4019K, misalnya K 19. Karena ini saya kurang bisa menguasai penulisan notasi. Ini contohnya sama CA, saya gambarkan CA. CA-nya 40 sama 20. Dari dua ini yang sama adalah yang isobar itu adalah yang paling atas itu saya. Isobar ini isobar. Oke, kita lanjut materinya, yaitu tentang miskonsepsi. Kadang banyak siswa yang terutama itu salah pemahamannya. Gimana? Dari fisika inti atom ini banyak yang sering kesalahannya ada 3. Yang pertama adalah tentang efek massa sama penjumlahan. Yang sering siswa itu bagaimana biasanya dia agak bingung cara menentukannya. Maka di sini efek massa itu tidak sama dengan penjumlahan mutlak. Jadi massa inti itu selalu lebih kecil dari jumlah massa proton plus neutron. Itu. Jadi ketika dia hasilnya itu tidak selalu massa intinya itu lebih besar.
tapi selalu kecil. Yang kedua adalah sifat fisika inti itu beda dengan sifat kimia elektron. Di salah satunya itu ada isotop, itu yang punya sifat kimia atau elektrovalensinya sama, namun sifat fisikanya berbeda. Ya, contohnya yaitu ini stabilitasnya, radioaktivitasnya itu yang beda. Maka ini sifat fisikanya beda dengan sifat kimia. Yang ketiga, radius itu neutron. Intinya dari jari-jarinya itu tidak sama dengan A. Ini jadi ketika nomor masanya menandakan radiusnya berapa, dia biasanya berkisaran seperti kisarannya di sekitar 20%. Di situ itu yang sering menjadikan siswa tingkat MA, tingkat SMA itu yang menjadi rawan untuk siswa kadang salah mengartikannya. Dari fisika di atom yang dibahas itu, penerapan di dunia nyatanya ada 3, diantaranya yang pertama penanggalan karbon, atau bagaimana ilmuwan itu menentukan seberapa lama, terutama untuk penemuan fosil-fosil. Misalkan satu contoh di situ fosilnya misalkan fosil hewan, itu nanti bisa ditentukan atau penerapannya bisa diukur dengan peluruhan karbon. Bahasanya di situ kalau ilmuwan peluruhan karbon. Jadi intinya di situ. Jadi itu nantinya dipakai untuk bagian arkeologi. Yang kedua adalah kedokteran. Ya, intinya di situ banyak ya. Yang paling sekarang itu adalah nuklir. Dan kan sekarang jadi negara atau negara-negara biasanya tentang nuklir. Sudah di bidang baik di bidang pertahanan dan kesehatan. Ya, kalau ini contohnya adalah bidang kesehatan tentang iodium 131 yang untuk terapi kanker. Atau ini perusahaan magnesium. Jadi itu magnesium ya perusahaan. Jadi itu kalau bahasanya saya itu kayak CT scan. Versinya adalah, dan yang ketiga adalah energi yang sudah dipakai beberapa negara maju, antara seperti Rusia sudah pakai ini untuk menghasilkan energi skala besar. Negara maju biasanya itu karena memang sudah butuh pasokan energi yang luar biasa. Tidak seperti Indonesia yang masih membutuhkan pasokan dari batu bara. Mereka sudah pakai energi nuklir ini untuk bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah dari segala yang saya sudah jelaskan tadi, ada intinya dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa inti atau rangkumannya. Yang pertama adalah konsepnya adalah inti atom
sama dengan proton plus neutron. Dan kita tadi juga sudah bahas yang dari R sama dengan RU A pangkat 1. Ada bahasan juga yang namanya bagaimana kita mencari mencari sesuatu yang tentang proton, elektron, neutron, terus bagaimana menentukan protonnya, bagaimana neutronnya, bagaimana menentukan isotop, isobar, isoton, dan juga sudah ditampilkan penerapannya itu seperti apa di dunia ini. Penerapan dari fisika atom itu penerapannya ada karbon C14 jadi yang fosil C131 untuk kanker, kesehatan, C untuk diagnosa, U235 ini untuk nuklir. Dan ada yang perlu dibahas atau perlu ditekankan adalah untuk kita sebagai pengajar nantinya atau adalah tentang skripsi. Ada masa, sifat intinya, sifat fisikanya, sifat kimianya, dan yang lainnya itu. Jadi itu yang menjadikan perlunya ada pembelajaran tentang fisika. Dari yang tadi yang saya buatkan slide dan bahasan, saya punya referensi yang sudah saya tampilkan. Ada 3 referensi yaitu dari akses Yuna dan yang lain. Jadi misalkan itu bisa akses modulnya, bisa akses websitenya dan yang lain. Terima kasih kepada semuanya sudah menerima penjelasan. Semoga apa yang saya jelaskan semoga bisa masuk atau bisa jadi ilmu. Ya, saya sebagai manusia yang mungkin ada salah kata ataupun penjelasan yang mohon untuk bisa diberikan penjelasannya atau memberikan komentar di bawah link YouTube ini bisa dan atau kritik saran dah. Saya juga masih belajar jadi ya intinya terima kasih pada semuanya. Saya mohon maaf atas segala mungkin kata-kata saya agak yang dulu dan semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Okay.